Mendengar kegaduhan di kamar nomor 15, Madam Laila pun langsung menghampiri dan melihat kekacauan itu. Ternyata sang anak baru tidak bisa beradaptasi. Akhirnya Madam Laila memukul dan menyiksa Naila di depan para PSK. Sudah saya bilang kan, kalau pekerjaan kamu di sini melayani tamu yang datang, bukan malah mengusir, ucap Madam Laila. Kenapa Anda tidak jujur saja tentang pekerjaan haram ini? Kenapa bertele-tele sekali? Tanya Naila. Kamu pikir saya harus tahu masalah pengetahuanmu? Zaman sekarang tidak ada wanita awam seperti kamu, Naila, ucap Madam Laila sambil membentak. Sejenak, tempat menjadi sunyi. Ternyata Madam Laila kedatangan tamu istimewa, yaitu pewaris bangunan tempat esek-esek tersebut. Dia adalah Leo, si pengusaha kaya. Naila dipaksa keluar dan diperintah tetap berdiri di depan kamar nomor 15. Naila tertunduk, hatinya sedih, tidak ada teman tempat berkeluh kesah karena kedua orang tuanya telah tiada. Tak ada air mata yang berlinang, hanya penyesalan tiada akhir yang menghantuinya. Leo memasuki koridor menuju ruangan Madam Laila. Dia juga melewati Naila yang memandanginya terus. Leo memberinya senyum manis itu pada gadis belia yang usianya masih 21 tahun itu. Leo pun masuk ke ruangan Madam Laila yang sedang sibuk membereskan ruangannya. Halo Tuan Leo, silakan duduk, ucap Madam Laila. Ruangan yang bagus, ucap Leo. Maaf Tuan, bulan ini uangnya belum terkumpul banyak. Maklumlah, anak buah saya sekarang banyak yang berwirausaha sendiri. Mereka memilih untuk mandiri, ucap Madam Laila. Saya kesini bukan untuk menagih, ucap Leo. Waduh, kalau bukan menagih pasti mau mengusir saya, cemas Madam Laila. Bukan untuk mengusir juga, tapi saya kesini untuk senang-senang. Saya juga ingin menyicipi sesuatu yang Anda jual di sini, ucap Leo pada Madam. Baik, akan saya siapkan. Saya akan kasih Tania. Dia itu best seller di sini. Banyak sekali orang yang memesan Tania, apalagi para pejabat dan orang-orang seperti Anda, ucap Madam Laila sibuk. Tidak. Saya mau gadis yang sedang berdiri di depan kamar nomor 15, ucap Leo. Tapi dia itu anak baru. Ia belum tahu cara melayani. Saya takut Anda dikecewakan. Kebetulan saya masih butuh tinggal dan berbisnis di sini, Tuan. Saya takut hanya karena pelayanannya membuat saya terusir, ucap Madam Laila. Anda tidak mau memberikannya kepada saya? Tanya Leo. Saya segera laksanakan, ucap Madam Laila. Madam Laila segera mendandani Naila dan memberinya baju baru pada Naila. Di dalam kamar, Madam Laila memberinya banyak pesan. Awas kalau kamu memperlakukan dia tidak baik. Taruhannya tempat ini. Kita bisa terusir, ucap Madam Laila mengancam. Naila pun menurut dan duduk manis di depan meja rias di kamar nomor 15 itu. Leo pun dipersilahkan masuk ke ruangan yang tempat Naila berada. Halo, sapa Leo pada Naila. Naila tak bergeming. Dia sedikit ketakutan ketika kisah hidupnya berakhir seperti ini. Kok diam saja? Jangan malu-malu. Perkenalkan, nama saya Leo. Kamu siapa? Tanya Leo. Tenang saja. Saya tidak akan berbuat apapun. Saya juga seorang laki-laki biasa yang butuh refreshing dan senang-senang. Bagaimana kalau kita jalan-jalan saja? Saya nggak suka tempat ini. Di sini gelap dan rasanya orang seperti saya nggak pantas tidur di sini. Apalagi gadis cantik seperti kamu. Duh, sayang sekali, ucap sang pengusaha itu. Naila pun menuruti kemauan sang sultan dan berinisiatif untuk kabur dari rumah bordil itu. Leo pun meminta izin pada Madam Laila dan memberi banyak uang untuk membuking sang gadis selama 3 hari. Uang segini rasanya tidak cukup. Saya pastikan dia masih dalam keadaan perawan, ucap Madam Laila. Dan tanpa ragu, Leo memberikan lagi segepok uang itu. Dia membawa Naila pergi berlibur ke Spanyol. Di sana mereka menikmati liburan dengan naik kapal boot. Pakaian Naila berubah drastis, bak putri yang ada di suatu kerajaan. Wajah yang murung berubah bahagia. Nikmati saja liburan ini, aku gak akan mengganggu traumamu. Aku hanya lelaki yang sudah 20 tahun menikah, namun sama sekali tidak pernah merasakan liburan ataupun bulan madu seindah ini. Jujur saja Naila, pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta sama kamu, ucap Leo. Naila pun tersenyum manis padanya. Rencananya untuk kabur tetap bulat setelah tiba di tanah air nanti.
Sejujurnya perasaan Naila sedikit demi sedikit mulai menyukai Leo, karena cara Leo memperlakukannya dengan cara yang sangat lemah lembut dan berwibawa, yang membuat Naila terbawa arus suasana hati yang tenang. Bersama Leo, semua terasa hangat, tak seperti dengan Ricky, yang kasar dan masih kekanak-kanakan. Namun Naila harus tersadar dari mimpi itu, dan harus kabur dari pekerjaan yang membuatnya menjadi sangat hina itu. Di malam terakhir liburan, Naila memberikan persembahan yang sangat istimewa, yaitu dia bersedia tidur bersama dengan Leo. Malam itu Naila mengenakan sandal berwarna emas. Dia menyentuh tubuh Leo, hingga mereka berdua menikmati malam itu bersama-sama. Leo merasa terhormat dengan sikap Naila yang begitu penurut dan lemah lembut. Apalagi di malam itu Naila menyerahkan keperawanannya. Leo menyaksikan sendiri darah yang keluar saat mereka melakukan hal tersebut. Leo dan Naila sama-sama menikmatinya. Bak pengantin baru yang dimabuk cinta bersama-sama. Terima kasih Naila, kamu telah mengembalikan sesuatu yang telah lama hilang selama ini, ucap Leo. Sama-sama Tuan, ucap Naila. Terima kasih telah memberikan keperawanan itu, rasanya bagaikan pengantin baru. Aku akan tambah uangnya untuk keperluanmu. Jika butuh apa-apa kabari aku ya. Aku akan menjadi pelangganmu terus, ucap Leo. Tapi Tuan, saya tidak bisa melayani Tuan untuk kedua kalinya. Pantang bagi saya melayani untuk kedua kalinya, ucap Naila. Kenapa? Kamu merasa sakit? Apa aku terlalu kasar? Tanya Leo sambil memegang pipi mulus Naila. Tidak Tuan, saya hanya ingin melayani Anda hanya sekali saja. Saya tidak ingin melakukannya lagi. Maaf, ucap Naila. Aku mohon Naila, ucap Leo. Mereka tiba di bandara tanah air. Mereka berpisah di sana. Leo masih memegang erat tangan Naila yang begitu lembut. Aku masih ingin bertemu kamu. Bisakah kita bertemu lagi? Tanya Leo. Tidak tahu. Semoga saja takdir mempertemukan kita kembali, Tuan, ucap Naila dengan suara lembutnya. Perpisahan itu membuat Leo susah melupakan kejadian selama berlibur bersama dengan gadis yang baru saja ditemukannya itu. Di dalam mobil, Leo membayangkan wajah cantik Naila yang begitu lembut dan menggoda. Naila, kalau tidak bisa bertemu, mungkin pernikahan yang akan mempertemukan kita. Sulit rasanya menyimpulkan rasa suka ini padamu, ucap Leo. Naila pulang ke rumah bordil itu. Dia membawa banyak uang, juga beberapa oleh-oleh di kopernya. Pakaian yang dipakainya tidak lagi kampungan, justru berubah bak gadis kaya. Naila, kamu sudah pulang sayang? Tanya Madam Laila. Naila memberikan uang dan sekoper oleh-oleh liburan. Anda suka ini? Tanya Naila. Kami amat suka. Kamu jadi anakku tersayang. Sukses selalu ya sayang. Malam ini kamu gak usah tugas. Tidur dan istirahatlah, ucap Madam Laila. Naila pun pergi ke kamarnya dengan tubuh yang lelah. Tania melihatnya dengan sangat sinis. Dia kesal pada Naila. Madam tega. Madam malah kasih dia klien yang mewah. Dia anak baru, harusnya tidak melayani kelas VIP. Harusnya aku yang ada di posisi dia, ucap Tania. Tapi uang yang dihasilkannya tidak sebanyak kamu, ucap Laila. Kalau aku yang melayaninya, pasti uang itu akan 3 kali lipat dari apa yang didapatkan Madam sekarang, ucap Tania. Coba saja, lagian Tuan Leo menyukai Naila, bukan menyukai kamu, ucap Madam Laila. Dasar tua bangka, batin Tania. Esoknya Madam Laila kedatangan tamu VIP lagi. Setelah pelayanan terbaik dari Naila, maka bisnis sang Madam naik secara drastis. Kini Naila ditugaskan melayani tamu VIP tersebut. Saat seseorang memanggilnya untuk menghadap sang Madam, ternyata Naila sudah tidak ada di kamarnya. Gawat Madam, Naila kabur, ucap si pesuruh. Apa? Naila kabur, ucap Madam terkejut. Kemanakah Naila pergi? Apakah Naila pulang ke desa atau pergi ke tempat lain yang lebih aman?